Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw tukram qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, semuanya dirahmati oleh Allah dan saya hormati. Pertama sekali lagi kami mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu adalah wajib. Setidak-tidaknya malam ini ada 4 yang kita syukuri. Pertama, kita bersyukur karena kita masih dihidupkan oleh Allah. Kenapa hidup perlu disyukuri? Ini berkaitan dengan tujuan hidup kita. Manusia oleh Allah diciptakan dengan tujuan hidup beribadah. Kalau kerbau dan sapi tujuan dihidupkan untuk daging, sehingga kerbau dan sapi yang hidupnya itu berhasil adalah yang gemuk, karena yang menentukan adalah daging. Sementara manusia tujuan hidupnya adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Makanya yang paling berhasil di dalam hidup manusia itu adalah yang paling banyak ibadahnya. Nah, kalau bicara masalah banyak ibadah, maka kita perlu waktu dan durasi waktu untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, makanya ketika kita masih dihidupkan oleh Allah, artinya kita masih punya waktu untuk menambah ibadah itu. Itulah makanya kita bersyukur. Seketika kita bangun dari pagi-pagi, kita langsung membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kami, menghidupkan saya setelah saya mati tidur selama 1 malam. Dengan masih diberikan oleh Allah hidup, kok ada kurang masih bisa kali itu, kok ada sentiang masih ada kesempatan untuk pamilai. Untuk itu adalah sangat keterlaluan kalau kita bangun pagi-pagi tidak membaca apa-apa. Makanya mulai hari ini rutinkanlah, seketika kita sudah tersentak dari tidur sebelum subuh, bacalah doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita syukuri malam ini adalah kita diberikan oleh Allah sehat. Sebab ada aja orang yang hidup tapi tidak sehat. Tumbuh di kaki tidak bisa melangkah. Tumbuh di tangan ala tagang. Tumbuh di mata tidak menampak. Tumbuh di telinga ala pakak pula. Alhamdulillah kita nak hadir malam kini, tandanya masih sehat, dari rumah sudah sampai ke masjid. Dan ini adalah rahmat yang sangat patut disyukuri pula. Karena dengan adanya sehat, beribadah menjadi enak, berkomunikasi, bersosialitas, bersilaturahim, mencari sanak, mencari anak, mencari kemanakan masih bisa, dan kita masih bisa saling berhubungan. Dan yang tak kalah pentingnya, kita masih bisa mengerjakan ibadah dek lai sehat. Itu yang kedua.
Yang ketiga yang kita syukuri malam ini, kita dipertemukan oleh Allah di masjid. Aku bersyukur. Sebab bertemu di masjid tidak sama jawab tamu di pasar, di kadai, di jalan, di Tampek Karajo. Khairul liqa fil masjid. Sebaik-baik bertemu adalah bertemu di masjid. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Yang membuat cakak jok bagaduh lego pagai di dalam hidup adalah identitas sosial. Label yang awak bawa di dalam hidup. Kecilnya sia dan itu nan membuat awak kacau dalam hidup. Wang sia dan sia, inyo sia, mereka sia, itu membuat awak kacau. Merasa diri lebih tinggi dari kawan. Padahal pada suatu ketika kita butuh kawan itu. Nah, kama awak pai supaya label yang menempel pada diri awak itu bisa terbuang dan tinggal sama sekali, sehingga awak kembali kepada keaslian diri awak, itunya hamba Allah. Satu-satunya tampik dan bisa melebur segala-galanya adalah masjid. Baru saja awak masuk dari pintu itu, maka seluruh jabatan dan identitas tinggal di luar. Nan Pak Bupati, bupatinya tinggal di luar. Nan kan kemenak bagai tinggal di luar. Nan ketua itu tinggal di luar. Sebab yang boleh masuk ke dalam masjid hanya satu saja. Siapa itu? Hamba Allah dengan tujuan ibadah. Makanya di dalam masjid kita tidak bertinggi, tidak beradah. Samo rendah duduk awak kesedoalan. Ambo memberikan ceramah tentu ya agak tinggi bos ketek. Kalau ambo rendah tidak nampak deh ibu, tentu menanggar radio saja ibu. Semuanya kita, bapak-bapak tidak lebih tinggi dari ibu-ibu. Yang sudut sana sama dengan sudut sini. Satu-satunya tempat yang melebur seperti ini adalah masjid. Makanya rumah yang sesungguhnya kita miliki adalah masjid ini. Awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang dibangun untuk manusia terdapat di Makkah. Apa itu? Masjid Haram. Jadi masjid itulah rumah kita. Itu rumah wana sebenarnya Pak. Sedangkan rumah yang kita pakai untuk makan, untuk minum, untuk beranak pinak, itu rumah eca-eca. Kenapa demikian? Karena kalau rumah kita, bila kita masuk ke dalam, kita tidak punya beban. Awak tidak resah. Kan tidak punya beban kita masuk. Nan dulu masuk dapat di muka, nan kemudian masuk ada kayak terompah. Tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih hina. Semua kita adalah sama. Tapi kalau rumah awak sampai tinggal, itu masih ada basa-basi ya Pak dan Ibu. Dalam falsafah kehidupan kita orang Minang masih tasabi itu. Pariso dibawa turun, raso dibawa naik. Periksa dibawa turun. Apa itu? Rasionalitas utak. Jadi kalau turun pergi mencari makan, utak dimainkan. Belajarlah hujan bakat tuntang 5 hari nyojua es. Tentu tidak baju bali. Es tidak ada orang bali dah. Iyo hujan bakat tuntang 5 hari es na nyojua. Belajarlah sakampung tu 600 orang penduduknya nyo, 600 orang laki-laki, 600 orang padusi. 600 orang laki-laki ko gaek sadonyo indak do nambah buat nyo jual minyak abuak. Tentu ndak jual bali. Kalau lagi gaek umur 60 nan tinggal di kampung tu nan ka dijual minyak urui. Tarason alaku tu. Makanya diturun dibawa preso. Raso dibawa naik. Apa artinya raso dibawa naik? Ikolah yang menyebabkan awak indak nyaman di rumah awak. Memang kau harus ada raso di rumah. Karena di rumah tu penduduknya masih macam-macam Pak. Baminantu, bamintu, baipa, babisan, bakari, babai. Tak bisa sama sesadonya. Tampek duduk saja kalau di rumah berbeda. Tampek duduk ni mak-mak, tampek duduk orang Sumando. Kan tak boleh kemari lapan siku di rumah. Kalau kita orang Sumando, tampek duduk kita adalah di muka kamar. Itu ada makna filosofisnya. Bamangku di muka bilik awak duduk, supaya awak tetap kenal dan tidak pernah lupa lah barang anggota di belakang.
dan nampak pintu gerbang jalan keluar sebelah kamar ke dibuat rumah. Tapi kalau awak mama, dua-dua awak tak ada pintu bilik tu. Dua-dua awak adalah membelakang halaman. Di situ nampak bilik, nampak dapur. Makna filosofinya. Jaleh lah para orang kemanakan. Lekor rapua pada sok jua. Jadi ada maknanya. Jadi artinya apa? Apabila awak naik ke atas rumah, banyak rasa pariso yang akan diperhatikan. Bapak Ibu, amar ma'ruf nahi mungkar wajib hukumnya dalam agama kita. Menyuruh karena elok, mencegah dari nan buruk, itu wajib hukumnya, bagus setiap kepala. Tapi harus ada rasa. Apa itu rasa? Nandak sumayang anak itu tidak bisa menegurnya kalau nandak sumayang menantu. Tidak bisa sama. Kalau anak yang tidak sumayang bisa diagih dibayar saja. Jangan. Ang pagi tadi tidak semayang nampak dia. Besok pagi kalau tidak jaga jangan dan jinjang telinga. Coba menantu cuba bentuk itu. Namanya Malin. Malin tidak semayang subuh nampak Raden tadi. Besok kalau tidak semayang subuh aja Malin dan jinjang telinga Malin. Apa kira? Tentu hilang malam Malin. Bangkong tinggal biniang-biniang sedang barik. Itulah dia pak. Mintu orang kali jinjang telinga dan gitu. Tidak semayang yang sabuk dah. Sehingga kalau naik ke rumah masih ada rasa pak. Masih banyak yang kena tenggang. Makanya itu tidak rumah kita pada hakikatnya. Tapi rumah bersama-sama. Tapi apabila masuk ke dalam masjid, tidak ada beban. Keduduk di siku, keduduk di situ, ke di tengah, ke maduk, ke mari, ke mereng-reng, maduk, ke buya, ke tapek-tapek, maduk, ke buya, ke basanda, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah rumah kita. Itu rumah awak yang sejati. Makanya orang yang tidak pernah masuk ke dalam masjid berarti tidak pernah naik ke rumahnya. Akulah makanya Pak, dalam falsafah kehidupan kita orang Minang, syarat mendirikan masjid jami' di tengah negeri. Karena itu rumah awak sama-sama. Nah Bapak Ibu, awak bersyukur karena dipertemukan di masjid. Khairul liqa fil masjid. Sebaik-baik bertamu adalah bertamu di masjid. Bahkan bukan hanya sekadar bertamu. Khairul maut al maut fil masjid. Sebaik-baik mati kalau dapat mati di masjid. Itu yang kau cita-citakan kepada Allah, meninggal kita adalah di masjid. Kalau dapat sedang sujud itu mati nanya. Jangan sampai lu bercita-cita untung-untung mati dan sedang metong piti. Jangan. Di masjid kita meninggal. Kenapa meninggal di masjid adalah terbaik? Karena bila dia meninggal di masjid 99% sedang beribadah. Kan tak ada orang cakap masjid dah. Kalau lepas dia orang ke masjid entahlah, kan tak ada. Nak tahu yang bara gadang penggalangan dan Allah ke masjid serentak, kan tak ada. Ke masjid adalah untuk beribadah, termasuk kita beribadah pada saat ini. Tapi 99%, yang 1% masih ada niat lain. Cilok terompa bagi semacam kan ada je tu. Tapi 1%, yang 99% adalah sedang beribadah. Makanya Pak Ibu, di antara yang akan ditanyakan nanti sampai di akhirat, le pernah kau masjid? Makanya la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi nandake ke masjid kecuali di masjid. Parah dan sangat parah. Tinggal dake di masjid tapi tak pernah nongol ke masjid. Atau nawak syukur yang ketiga. Yang terakhir nawak syukuri malam kini, awak dipertemukan oleh Allah fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Nyala beda bertemu dalam menuntut ilmu, dalam bertemu mata otak. Kenapa? Karena man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa keluar dari rumah bani pai menuntut ilmu, maka orang itu akan dinilai samojo fi sabilillah sampainya balik ke rumah. Diko ada wak dari Sabalunisa tadi sampai pulang diko ada wak nama meninggal, ma tahu tata ruang tiba di labuah terjatuh lalu sekali syahid. Atau mungkin mete di jujung dia ojek masuk ke bandar dulu keluar akhirnya lah mai syahid. Kalau syahid apa tentangnya ibu? Langsung
masuk surga. Ibu mau langsung atau mampir dulu ke sebelah? Tentu ingin langsung. Berarti mau syahid kan? Tuan yang saya. Berarti mau syahid kan? Mau. Ama kini. Nantilah kini dulu ya. Jadi sa'ah khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Waktu nampal yang baik adalah waktu menuntut ilmu. Bapak dan ibu kalau dapat mati wak sedang menuntut ilmu wak. Ada kejadian di tempat lain di Sumatera Barat juga, sedang mendengar ceramah aku matinya. Ini duduk di suri lalok-lalok bantu. Kira lalu sekali. Rupanya lalok-lalok ayam sedang mendengar ceramah. Kok mau lalu nampaknya? Mau lalu nampaknya. Maka hati-hati sawat. Jadi bapak ibu hadirin sekalian, itulah yang wak syukur yang macam kenipa. Yakinlah apa? Yakinlah ibu, datang malam ini mendengarkan uraian maulid Nabi tidak akan terbuang. Dicatat oleh malaikat dan pahalanya sangat besar. Bahkan makin jauh dari masjid makin gadang pahala. Kami berdua dari Padang Panjang sangat berbahagia malam ini karena pahala kami paling besar. Bangkok itu paling jauh. Anam paling rugi di siko yang nanti tinggal di masjid itu alai. Selangkah ibu dalam masjid. Jadi mohon maaf kepada bapak ibu, kami berdua dengan anda apa lo kami agak gadang pada bapak ibu sekata. Mohon maaf sih. Buat tampaknya jauh. Kemudian yang kedua tentu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Bapak Ibu, itu mukadamah baru tu. Sesuai jok janji nan dibuat padam nan diukur informasi berita nan sampai ke diri ambo. Malam kini kita ialah memperingati Maulid Nabi. Ambo berfikir dari mana kan dimulai. Maka mulai dari siko. Nabi nan pertama adalah Adam alaihi salam. Tak kalau Adam diutus oleh Allah ke permukaan bumi, Adam dilempar ke Irak, sementara Hawa dilayangkan ke daerah India, Sri Lanka. Adam waktu itu oleh Allah diberikan amanah, satu beban diletakkan di atas kepalanya, bahasa awaknya adalah khalifah. Khalifah arti dalam bahasa awak bisa pengganti, bisa penerus, dan bisa pengatur. Pengganti dalam artian pengganti Tuhan di bumi. Penerus dalam artian manaruyan kerajaan Tuhan. Pengatur dalam artian mengatur alam semesta. Ikut tiga kerajaan ada di bumi. Bapak dan Ibu, setelah Adam menerima perintah dan mantu itu, barek terasa di Adam untuk melaksanakan perintah tersebut. Tinggi bukit yang mau didaki, dalam lurah yang mau dituruni. Yo barek kerajaan terasa. Maka sebelum kerjaan dikerjakan oleh Adam, maka Adam meminta kepada Allah 3 macam. Dimintalah oleh Adam kepada Allah 3 macam. Kecil Adam waktu itu, manya Allah ambo kecilnya. Sebelum kerajaan ka dimulai, perintah ka dilaksanakan, tolong ambo minta 3 macam ya Allah. Kalau nanti 3 macam kolai dimediakan ke baki ambo, pinta lay boleh kandak lay diperlakukan, sego barek kerajaan ambo piku malah, kok sego ringan ambo jinjang malah. Lah sampai dia Adam kecil Allah secara persambahan dia. Sementara ya Allah disimakkan buah penyambangan itu nampaknya kandak minta diperlakukan, minta dimuliakan. Ia itu ang meminta 3 macam. Baru po nak dapat dilihat, babunyi nak dapat didengar, tolonglah kamu kokan manyo nanti 3 macam tu. Adam menguraikan, pertama ya Allah, dek barek kerajaan yang kamu kerajokan, berikan saya alat untuk dipakai di dalam bekerja. Yang kedua ya Allah, berikan saya cara untuk memakai alat itu.
Dan yang ketiga, ya Allah, pertemukan saya kembali dengan istri saya. Itulah tiga kali minta kepada engkau, ya Allah. Kok kandak ia dimuliakan daknya, kok pinta ia diperlakukan. Sekian sambah kepada engkau kejadam. Bapak ibu hadirin sekalian, gayung basambi kata bajawe, seluruh pinta diberlakukan, seluruh kandak dimuliakan. Allah mengabulkan ketiga-tiga permintaan Adam tadi. Awak lihat dari belakang dulu. Apa permintaan Adam yang ketiga tadi? Pertemukan ambo dengan istri ambo. Iyo tarang-tarang hati ibu, ndak lupa ibu. Awak mulai dari siko. Ko barek karajo nang kadika, ko ya Allah, ko jauh tempuh nang kaditurui, ko indak babini marando tagang, iyo ndak talok dah kecil. Nan meminta adalah Adam. Hai Adam, kandak boleh pinta berlaku agar kau berjumpa dengan istrimu, kau balik kanan dan berjalanlah, niscaya kau akan ketemu dengan istrimu. Hai, kau bahas lupa. Ada istilahnya terjodohan. Menurut para ahli jodoh, orang yang sejodoh itu Pak Saf mirip, baik secara fisik maupun secara mental psikis. Jadi orang yang sejodoh, tubuhnya mirip, batinnya pun mirip. Ibu kalau tidak percaya, tiba di rumah celiak kacau itu. Yo mak, saroman tapi tidak serupa. Celah kalau tidak. Nah, secara batin juga demikian. Di tengah-tengah kehidupan pun kita basuh nama itu. Kalau lakinya pauta, bininya pengecek. Ada orang yang setiap hari ribut terus. Pagi heboh, tengah hari bekerja-kerja, hari sanjo badan kondang kuang, hari kesubuh pada riang dariang. Heboh pakai panjang, tapi beranak tarijo sejodoh. Itulah itu kaji menawak warisi semenjak dari seiswa. Adam sejodoh dengan Hawa dan meminta kepada Allah untuk dipertemukan cuman Adam saja. Tapi tipak dia Hawa lah dosia nak balik kanan lalu berjalan. Pertamulanya ditampaknya di tengah padang Arafah Jabal Rahmah. Jadi nak meminta kepada Allah cuman Adam. Tapi nak Hawa lah terfikir saya hari pulang. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Kalau seandainya ada nak laki wa nak capek pulang, ambo ada nak mengadu kamu di tempat lain. Buya apa? Suami yang mau sampai bulan tak pulang buya, tolonglah buya bayangan. Anda telur mau bayangan aja. Sampai bulan laki tak pulang disuruh membayang kau. Aku tak kena jual kau betul. Makasihnya apa? Iya anaknya pabian belanja, anaknya kirim. Oh gitu. Abang rancak tu buya. Kalau itu nak datang kapaknya membanakan sabananya dan disuruh pelupai mencari dukun dia sejundai. Cukup suruh saja solat malam. Ambil wuduk tengah malamnya bangun, solat 2 rakaat salam, siap salam lalu berdoa, ya Allah, bukakan hati udamu tidak pulang, bukakan hati udamu mengana anaknya tidak belanja, anaknya menangis, mengimbaunya taruh, sentuh hatinya ya Allah, tumbuhkan rasa kasih di dalam hatinya terhadap keluarganya, amin. Anak terjadi Pak, besok sudah sembahyang subuh, pulang tamaraya. Orang sejodoh seperti itu. Jadi tidak perlu sejundai pergi ke dukun. Itu namanya orang yang sejodoh. Nah Bapak Ibu sekalian, bertamukan ambo dengan orang rumah ambo, itu permintaan Adam kepada Allah. Hakikatnya adalah harmonisasi rumah tangga. Kerajo balik ke dipikul, rumit masalah kan diselesaikan, akan dihadapi dari rumah tangga yang berantakan, tidak mungkin. Keharmonisan rumah tangga sangat menentukan selesai kerajo di luar. Karena rumah tangga adalah miniatur negari ketek. Kenapa Rasul Muhammad SAW adalah orang yang terpuji, menjadi uswah dan kudwah dalam segala aspek kehidupan? Karena rumah tangganya sangat harmonis. Jadi besok 2024 kok ada caleg-caleg yang dipilih, maka arif lawah
pilihlah na rumah tanggonyo paling sakinah mawadah warahmah. Tapi kalau baka tumpeh bacakak baka panjangan, jangan pilih memimpin 3 orang saya tak mampu, apalagi memimpin banyak orang, kan tak mau sabui orang ni. Bapak Ibu, itu makanya dari siko dimulai. Jadi sukses di luar rumah ditentukan oleh sukses di dalam rumah. Rasul sukses di luar rumah, diakui oleh kawan dan lawan. Kenapa? Karena rumah tangga Nabi adalah sakinah, mawadah, warahmah. Apa buktinya? Nabi mengakui baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Baiklah Bapak Ibu, dipunta kajiko beliau akamuko. Apa yang diminta di Adam tadi? Pertama, berikan saya alat. Alat untuk apa? Alat untuk hidup. Berikan saya alat untuk hidup ya Allah. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Kan sudah saya bilang tadi, akal. Berikan saya alat untuk hidup ya Allah. Pinta boleh kandak balaku, Allah memberikan akal. Jadi akal adalah alat untuk hidup. Maka orang yang mempergunakan akal secara maksimal di dalam kehidupan, hidupnya akan mudah, hidupnya akan gampang. Aku akan coba menampilkan dalam contoh yang sangat mudah dicerna. Nanti kalau ada yang kurang-kurang memahami apa yang mau sampaikan, itu kan direkam, Pak. Ada di YouTube itu, Pak. Cari ulang di rumah balik. Ketik semua nama Abu Buya Ali Zarjan atau lah keluar atau bisa didengar oleh Pak Ibu. Ada bekerja dengan otak, tapi ada juga bekerja dengan otot. Kalau ditabek manan maha tuara gonya Bu. Jo otak atau jo otot? Jo otak. Kalau jo otot, jo tenaga di kampung sekali liang awak ko barasari kini 80 ya, warnanya lapak 100 Pak, 100 sari. Itulah tinggi rago tu. Kecil beliau ke 80 nya, kini 100 sari. Itu masuk pukul 8 keluar pukul 3, pukul 5 malah. Awak turunkan pukul 4 keluar, masuk pukul 8 keluar pukul 4 pas asar dapat 100. Kenapa? Karena bekerja dengan otot, jok tenaga. Tapi ada orang bekerja dengan otak, mempergunakan akal, hasilnya jauh lebih tinggi dari itu. Di waktu anak mau ketek-ketek pada masa lalu, anak sakit mau bawa ke Bukit Tinggi, itu di belakang balok tu ada Dr. Samson namanya itu, ahli anak-anak, dipreso anak mau Pak, dirosoknya anak mau 5 kali, sok 5 kali. Ada gesnya karate, ambo pai, dibayar langsung buya kecil. Berapa dokter? 500 kecil. Masya Allah, 100 serosok Pak. 100 serosok. Onde Pak, untung 5 kali Pak rosok. Kalau 10 kali Pak rosok, berjalan kaki dan pulang. Kenapa begitu mahal bayarnya? Otak. Itu adalah diperiksa oleh dokter, diagnosa bahasa kimianya. Sehingga tahu penyakit di mana yang diubek, ubek yang di Bali, supaya anak dari sakit jadi badan suah. Itu namanya otak. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, bekerjalah, hadapilah hidup ini dengan otak. Aku lah mau konyol sekolah anak awak. Kau awak kalau tak lalu, mah. Labun tanah awak, sebantali kau barangke. Mau cari lah banyak, nak lari nampak ni. Mau rasul 10-15 tahun ke datang lah banyak lebih payah. Digantikan oleh anak-anak kita. Anak kita wajib sekolahnya lebih tinggi daripada awak. Nah Bapak Ibu sekalian, otak atau akal yang diberikan oleh Allah adalah alat untuk hidup. Tapi akal yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya berupa alat, berupa pisau. Laiko pisau kau bisa dipergunakan atau tidak sangat ditentukan oleh pisau kau tajam atau tumpul. Kan ya itu nak Pak.
Kalau pisau kau tajam, manyai bawang bisa, mencancang buncih rancak bana, kadang-kadang mengubah tarung ataupun mengubah sayur-sayuran lain, tidak masalah. Kalau pisau itu tajam, makin tajam pisau makin banyak manfaat, makin tumpul pisau makin sulit untuk dimanfaatkan. Sekarang kita punya akal, tajam apa tumpul? Nah itu masalahnya. Makanya untuk mempertajam akal perlu diasah. Batu asahan untuk masa akal kok namanya pendidikan. Makanya supaya wakak tajam tumbuh di anak awak, siang wak babi hari, malam wak babi minyak, untuk mencari pitih buat menyekolahkan anak. Adonan di kampung, adonan di luar kampung, bahkan adonan sampai ke luar negara. Babi habis awak, agar anak awak indak serupa awak bapak dan ibu sekalian, akan ikut bana gunanya. Makanya orang yang capek maju, capek berubah, indak payah menjalani hidup adalah orang yang memanfaatkan akal. Nah sebenarnya apa ibu, tahun 45 Indonesia hancur, Jepang juga hancur. Indonesia hancur oleh karena baru saja ditinggalkan dek penjajah. Jepang hancur oleh karena Hiroshima Nagasaki baru saja dibom oleh sekutu. Kan itu sejarah apa cona. Tetapi 25 tahun setelah itu kita ditinggalkan oleh Jepang sampai kini tidak dapat orang tulari dewan. Bahwa kau sampai sama jutunya oleh karena Jepang memprioritaskan pendidikan di tengah-tengah kehidupannya. Dan itu terbukti di dalam sejarah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Hirohito kaisar Jepang di waktu itu akeceknya, biar jembatan runtuh, biar gedung-gedung hancur, jembatan putus, tapi kami masih punya 1.500 orang guru. Apa itu? Orang-orang kita dan menjadi guru terutama sekali, hari pertama mengajar anak diajarkan lagu. Lagunya apa tuh? Indonesia subur makmur. Dek banyak negeri makan subur makmur lalu si anak leh. Tapi kalau orang Jepang tidak. Hari pertama dia mengajar di lokal itu, apa yang disampaikan kepada anak? Hai anak-anakku semua, hai murid-muridku, siswa-siswaku, kalian kalau ingin menang dan maju di dalam hidup, hanya dan mengharapkan apa yang bisa diberikan oleh negara kalian kepada kalian, lebih baik kalian mati sebelum jadi mayat. Itu hanya mimpi siang bolong. Kenapa? Karena negara tidak bisa memberikan sesuatu kepada kalian. Negara kita adalah negara miskin. Sementara gunung melatui, sementara gampo, sementara tsunami. Jepang kan memang begitu. Jadi untuk maju sebenarnya hanya cie yang bisa kalian lakukan. Apa itu? Rebut ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya sekolah. Makanya orang Jepang maju. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana dengan kita? Tinggal di awak lepak. Awak alhamdulillah, summa alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Pendidikan awak lai bertambah lama, bertambah elok, nampak dia awak. Bamang kau bertambah lama, bertambah elok, wak cali anak-anak awak kinilah tinggi-tinggi sekolahnya. Ambo di Lawang Mandil yang Selimpawang, dah kek tewek patah dulu tahun sekitar 80 ampean, itu camat kami Ali Imran BA-nya. Kecil orang kampung di tinggi sekolah BA-nya. Nah sekarang kalau BA apa? Hanya pelat nomor. Hari ini sudah S1. Di Padang Panjang tempat mau tinggal dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Tamat SPG sudah bisa mengajar di SD. Rami anak SPG yang kayak itu. Sekarang SPG tidak ada lagi, dipindahkan ke Jambi. Tapi sesampai di Jambi, bukan sekolah pendidikan guru, tapi sekolah pendidikan gajah. Sekarang tamat SLTA tidak boleh mengajar, belum boleh mengajar. Sekurangnya jadi guru SD S1. Artinya apa? Lebat tambah pendidikan awak.
S1, S2 manyarok kini berapa banyaknya. Akan lebih tambah awak. Alhamdulillah. Cuman masalahnya apa dan ibu? Kan Adam tadi agi ambo alat dia giaka. Tapi ya Allah berikan ambo pulo cara untuk mempergunakan alat. Anan dia dia Allah agama. Kenapa harus ada agama lagi? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau hanya hidup bertumpu kepada akal saja tanpa ada agama, ujung-ujungnya sase, Pak. Ujung-ujungnya sase. Mangko banyak terjadi cakak, terjadi ribut, terjadi heboh. Adik jo kakak baka tumpeh, mama jo kamanakan baka jakaja, balah orang gaek jo anak pun baka digua. Kenapa? Karena hidup hanya akal saja. Kalau hidup hanya akal saja, bapak ayu apa ibu? Sebab awak kau sepakat dalam satu hal. Murasura dalam saji kau kesamuanya. Ambo sabi ujungnya, sabi pangkanya ujung sama ibu. Condong mato, kan sama karena rancak. Condong selero, itu sama kita semua itu. Nan menjual nak mahal, nan membeli nak murah. Itu sama kita. Tidak ada sebaliknya lah. Nak menjual pasti nak mahal, nak membeli pasti nak murah. Itulah yang menyebabkan awak acok bagai gua dalam hidup. Karena siapapun orangnya, dimanapun dia hidup, nyo ingin mendapat nomor satu. Menjual ingin nak mahal. Jangankan menjual ingin nak mahal, tampek duduk saja di masjid kadang ada yang memperebutkan. Sebab ada tempat duduk yang strategis, ada yang kurang strategis. Ada tempat lain tu, ama mencari ibu-ibu tu mulai mengaji sampai sudah agak bersiarak nampak dia apa. Membuduk-budik siapa tu? Mencari tarik. Akhirnya bertanya ke pengurus, Pak tu ibu nama dua tu apa tu? Iyo buya, Allah 5 hari tidak makan sapuan mah. Bang kau itu. Itulah kadang-kadang saboknya tidak masuk akar buya. Saboknya baca rabu tunggak. Baca rabu tunggak apa saf? Apa maksudnya baca rabu tunggak? Untuk apa sandar? Jadi teita kok datang lebih dulu. Bukan berwuduk, masuk masjid dulu. Dicari orang lu nado. Abalata antas di tonggak tu. Kalau ke barang kayak Jakarta di booking tiket kau namanya kok mah. Apa yang ambil ulu? Tiba teklis masuk ke dalam saji, kiranya lah ada tas baliah tasnya itu bergantian di tas awak. Tentu cakap jadinya. Aku penyabuk tunggak saja baci rabu. Begitulah kita dalam hidup, Pak. Menimbang ia sama barik, mau kau ia sama panjang, tapi nan panjang untuk ada, nan pendek untuk kan itu. Tidak ada terdapat. Berjanji saya duit semati, kecek saya tanya. Berjanji saya duit semati, berjanji taguah, dipaci arek dia ngam taguah. Kalau datang malaikat Pak, yo, sagalah Pak, galang buang kumudo, itu mama kumudo. Nan datang kau siapa yo deh Pak? Nan datang kau malaikat mauik Pak. Ambo datang ke siko menjelang maghrib. Datang bukan datang sembarang datang, tapi datang disuruh di Allah. Ada nana mau japui tabawo sebelum maghrib harus mengakui. Apa tu malaikat? Salah satu di antara apa atau ibu harus membawa ini. Tapi keputusan di tangan apa? Kecik tamu doko de lebih bisa diundur gak 2 tahun deh. Beliau perlu jadi dia baru uji. Tidak bisa ada kecik malaikat mawek. Harus barangkai ambau bawa malam kini juga. Keputusan berado. Tamudo, kalau itu bananya anci tidak bisa minta anci, undur tidak bisa minta undur. Bawa selainnya dulu je. Kawak mana ditanya bantuan turun tentu kejawab lepak. Begitulah kita di dalam hidup. Kenyataan yang kita lihat di mana-mana memang terjadi seperti itu. Ambo pernah di Surabaya 5 hari di Kelat namanya.
Karena dek makan di hotel berkepanjangan, teragak pula lah makan keluar. Lailimu dia oto tadi dia berhenti, di makan parik dia letak kau. Di juang tu nak lancak, Alizar. Di juang tu nak lancak. Rupanya orang awak mencari tempat makan, Pak. Pertama banyak, nang kedua lama, nang ketiga murah. Banyak, lama, murah. Nang terakhir kau kalau dapat perai. Kau orang awak. Sama kawannya. Makanya kalau tidak ada perimbangan, kacau lah dunia kau tarik. Membalik lapik ke anak nak menjual lapik tu apa pilih aja tu. Hari-hari kalanya nyunyuk karu lapik kawan sampai ke bawah. Berapa bali? 2 deden je. Yo 2 ambil se 2 pak. Lapik anda semua kadang. Akhir-akhir barala dia gadang dan buah pada orang ada pak. Kelipik daun tu nyo. Tapi begitulah kita manusia. Yang ada labiah tu harus untuk awak. Amakonyo wak caliak di tengah-tengah kehidupan. Penang Jawa dilayangkan, penang Dakek ditukiakan. Fakta menunjukkan di 8 hari ini ada kesan. Makin tinggi sekolahnya, tidak makin berilmunya dah. Makin ditambah ajarnya, makin kurang ajarnya. Itulah caliak. Faktanya Pak, itu namanya jual pulau, itu orang bodoh, orang caliak. Orang tidak kami SD ataulah sarjana perguruan tinggi. Lah perguruan tinggi, pulaunya jua, kawannya jua, nang koruptor, nang pejabat-pejabat, itu semuanya orang yang bersekolah. Tapi kenapa itu yang terjadi? Aikolah nana mau makasih, makin diajar makin kurang aja. Bapak Ibu hadirin sekalian, koknyo cido diurik, makin diurik makin cido. Koknya gilo dipasuang, makin dipasuang makin gilo. Itu yang terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, kolah nan diminta oleh Allah, oleh Adam kepada Allah. Di samping ambo diagih aka, ya Allah, berikan ambo cara memakai aka. Apa itu? Agama. Jadi agama adalah alat untuk mempergunakan akal. Untuk menggunakan akal. Maka orang yang akan selamat di tengah-tengah kehidupan adalah orang yang mewarnai kehidupannya dengan agama. Itu yang keselamatan. Karena agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Makanya manusia yang selamat itu adalah manusia yang berimbang antara mengisi kepala dengan mengisi dada. Itu yang selamat. Kalau kepala saya diisi sasek. Tapi juga demikian kalau dada saja yang diisi, dalam istilah tasawuf itu al-mutasawwifuna jahilun. Orang-orang ahli tasawuf tetapi sangat bodoh. Beribadah sekarang jo, faksa dan mungkar terjadi sekali liang, nyo diam saja, bodoh dia. Makanya apa? Kalau apa ingin menyelamatkan keturunan dan anak generasi kita, berikan agama. Isi kepalanya, isi dadonya. Hari ini pendidikan yang disukai oleh orang tua adalah pendidikan yang mempertanggungjawabkan kepada anak kita isi dadanya dan isi kepalanya. Itu yang diinginkan dari orang tua kita. Siapa orang yang kepalanya berisi? Kalau dapat itu di belakang, jangan di depan. Jangan di depan saya. Ya, belakang itu. Kita ngaji sekarang. Seluruh mata menghadap ke situ, akhirnya saya tinggal sendiri. Ya, nggak bagus itu. Jadi ada satu tempat yang kita khususkan untuk itu, sehingga kajian kita tidak terganggu. Gitu. Dapatnya begitu yang bagus. Jadi konsentrasi tidak pecah, mata pun tidak melihat, dan kalimat-kalimat Allah yang kita sampaikan ini fokus. Karena kita sudah menyengaja sejak dari tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita pelihara dengan baik agar pahala kita mengalir
dan mak-mak dan pak-pak yang secara ikhlas datang ke masjid bisa terjaga ibadahnya. Kan seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, siapa sosok yang patut kita contoh dan kita tauladani dalam mengisi kepala dan dada ini? Sosok yang kita contoh dan kita tauladani adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sosok yang isi kepala dan isi dadanya seimbang. Tahun 73 berangkai oto senario dari Batu Sangka menuju Pekanbaru, tiba di kilo 9 nangka 8 jatuh golek-golek ke bawah. Bagaimana kau sampai senario jatuh golek-golek ke bawah? Karena pisang terlalu tinggi muatannya dia teh, sementara orang kosong di tengah. Artinya apa? Kalau barek kateh murah terbalik. Jadi anak-anak kita terlalu berat isi kepalanya, tapi kosong isi dadanya, dia terbalik. Apanya yang terbalik? Tidaknya berjalan, terbalik. Pola pikirnya terbalik. Hum yaqulunal haqqo batila wa yaqulunal batila haqqo. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan yang hak itu adalah batil dan yang batil itu adalah hak. Pola pikirnya terbalik. Sekarang banyak bertebaran orang yang pola pikirnya terbalik. Yang paling berbahaya adalah sekolahnya makin tinggi, tapi dadonya kosong, lalunya berbuat jahat. Perbuatan jahat yang dikerjakan oleh orang nama sekolah tinggi, tapi tidak beragama, perbuatan jahatnya jauh lebih berbahaya. Kalau yang tidak bersekolah, menciloknya, paling hilang, talu orang di belakang rumah. Tapi kalau sekolah tinggi, S1 lah S2-nya, menciloknya, tidak tahu ada ciloknya. Hanya dengan menekan satu tombol, nyo transfer jutaan dolar dari satu bank ke bank yang lain, kan berbahaya. Orang bodoh mencilok ikan jok pancing, cie ikan orang dibawa lari. Tapi orang pintar yang sudah bersekolah dengan teknologi tinggi mencilok ikan dengan kapal selam, cekrepong 2 ton ikan orang dibawa lari. Jadi anak awak kalau terlalu tinggi sekolahnya kosong agamanya adalah penjahat kelas kakap. Akan menghasilkan pencuri berdasi. Itu nih tangkap di KPK tu sebantah, takut di polisi tu sebantah. Kadang maling berteriak maling, kan orang sekolah tinggi tu. Tapi itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, orang yang terlalu tinggi ilmunya, kosong agamanya, terlalu berani berbuat jahat. Ini membunuh kawan biasa saya orang. Sudah dibunuh hilangnya galak-galak saya. Dibunuhnya lakinya, dibunuhnya bininya, dibunuhnya anaknya, dibunuhnya kawannya. Sekarang itu ajudan yang dibunuh itu. Katanya tidak dibunuh, tapi bunuh diri. Kok bunuh diri 2 macam? Sudah didukunya badannya tinju bakal badannya celek. Maka sekarang diselidiki apa betul ya penyebabnya. Jadi apa Ibu? Anak kita jahat, jangan kita terdorong memberikan kesalahan kepada dia saja dulu. Awak tidak bisa mengecek karena awak ini tahu waden pada awak, tahunya pada awak. Tentu daden pada awak, mungkin tentu saja pada awak. Sebab dunia sudah sangat luas. Jadi jalan keluarnya, awak malam kini memulik Nabi, tirulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah isi kepala dan isi dadanya seimbang. Makanya Pak, tekadkanlah di dalam diri awak agar awak beruswah kepada Nabi. Anak saya harus berhasil dalam kehidupan dunia, dapat perkara jujur utaknya. Menjadi pimpinan di perusahaan, menjadi petani dan orang-orang pekebun yang berhasil, tetapi anak saya harus menjadi imam dalam sholat. Kalau hari Jumat bisa berkhutbah, itu yang awak inginkan. Alhamdulillah hari ini, yang mau lihat Pak Ibu, yang mau saksikan di mana-mana, lah mulai kecenderungan masyarakat awak tu ke situ. Dan lagi pula orang berada, kita orang Minang bersyukur sekali bersyukur perlu diinformasikan nama kabar kita dengan telah disahkan undang-undang tentang ABS SBK. Ada basandi syarat basandi kitabullah, kita orang sangka kau paling bertanggung jawab Bu. Sebab pusat Minangkabau itu dia bagaruyong. Artinya ABS SBK itu agama jo adik kau kan sejalan Pak. Orang Minang adalah orang yang mementingkan agama.
Makanya setiap suku di Minangkabau pasti dilambangkan oleh dua. Apa itu? Rumah gadang dan surau. Tidak sah menjadi suku di Minangkabau kalau tidak ada rumah gadangnya, tidak ada suraunya. Itu awalnya. Rumah gadang menggambarkan adat, surau menggambarkan syarat. Makanya sampai seisu tidak ada anak muda di Minangkabau yang tidak pandai mengaji karena ada surau. Bertanya mau ke ibu cik di Jawa, jadi kau tidak Jawa tidak ada masalah. Ada tidak rumah gadang menyediakan tempat lalu untuk anak muda? Tidak ada. Tidak ada anak muda tempat lalu di rumah gadang apa? Karena tempat lalu untuk anak muda itu adalah di surau. Dan di surau lah menungguinya. Di surau lah menunggu guru buya, tuanku kalau di Priaman. Itulah yang kami ajarkan ke anak kita 3 hal. Mengajar mengaji, baraja mengaji, baraja basilek. Dek Pak Wino letter tambah celeh, baraja mengalih. Ditambahnya celeh. Baraja mengaji artinya mulai daripada membaca Al-Quran dan baraja agama lain. Makanya orang Minang tidak pandai baca Quran. Kadang baca tuli baca, letter tidak pandai baca Quran santiang. Kue bagamu, ambo hampir seluruh Indonesia sudah ambo jalani. Dima duduk sana awak. Apa itu? Orang Minang di Matingga pasti menjadi pengurus masjid. Apa ya? Pasti menjadi musik. Kan bagus nak kalau didengarkan diam-diam. Tapi kalau tidak didengarkan tidak masuk dia. Kan bagus kalau didengarkan. Orang Minang kamapai menjadi pengurus masjid. Kenapa? Karena tidak takut kalau saji itu. Jadi imam bisa, muazzin jadi. Menyapu bersaji tidak masalah, mantak ese jadi juga. Jadi kalau apa yang satu tampek nak jalan dulu sana akan diturik, duduk asal situ dulu, tangguh ke tu masuk. Terangnya orang azan tu kemenakan tu. Turik sana situ. Di Medan beberapa masjid saya turut, ada orang Minang jadi pengurusnya. Di Aceh Minang jadi pengurusnya. Nampaknya orang Minang kurang masaji. Bagaimana itu? Di sukunya ada surau. Nah itu ya. Kemudian apa yang kedua yang diajarkan oleh Inyak tadi, tuanku tadi? Diajar mengecek. Apa maksudnya ada mengecek? Diajar baradek. Orang Minang adalah orang dan baradek. Diajar baradek. Baipa, babisan, pemintu, peminantu. Badia, bakakak, bakari, babai. Diajarkan. Disuruh. Setelah diajarkan, Bapak Ibu hadirin sekalian, lah di dalam kapalnya, Keratau madang dahulu, babuah bunga balun, marantau bujang dahulu, di rumah pembunuh balun. Walaupun dia marantau. Apa arti marantau, Pak? Pulang lagi, itu marantau artinya. Pulang balik, itu marantau artinya. Tapi sejak baru umur 10 tahun ke Jakarta, sampai kini lah nenek-nenek tidak pulang, itu tidak marantau. Itu pindah namanya itu. Hijrah namanya itu. Ya di rumah Pembunuh Balun, merantau bujang dahulu di rumah Pembunuh Balun, pulangnya dia. Seketika dia 10 tahun, 15 tahun, pitilah banyak, tetap membangun kampung, pulangnya. Tidak terjangguangnya. Bagi itu, sabuk sawah sepiri yang lainnya buat. Adiknya lah baraja, bamamak babisan, menjadi orang Nyemandonya, orang Semando, mamak rumah. Dia lah tahu. Bahasa Minang lah padek. Kan itu nama rantau. Tapi kalau tidak pulang-pulang ingat tu dah. Kadang-kadang awak nampak yang pak. Ambo menyampaikan di lawang mandil yang sesama nenek mama. Ambo kan Datuk Sindo dan Tunggal. Ambo sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, sudah awak beraja diangkat jadi penghulu. Bila dia beralih jadi penghulu? Hari Minggu. Hari Minggu diangkat jadi penghulu, dia lewakan Datuk Datuk Nambah Samo. Kemudian hari Senin berangkat. Sampai kini tidak pulang-pulang lah. Anda mau tu dah? Tidak masuk tu lah. Jadi kalau hanya dikajakan karena nawak dan mencalek, itu salah kaji itu. Tidak masuk tu. Sama je orang pilih haji dikajian ya, haji di muka namo, dek bisu awak ke mencalot, itu ini masalahnya tu. Jadi apa ada ibu yang berhormati, baraja mengecek artinya baraja beradek. Makanya dulu anak-anak muda awak tidak ada nandak pandai bapa sambahan. Dima-dima ada di surau sampai baraja pasamban.
Dewa ditapik lain apa ya? Alhamdulillah. Kau tidak kalau lemure dong pasamban abuang yang ditasak leh, itu tidak masuk tu. Kalau laba kumpul menyapi marah pulai ataupun batagak rumah ada orang mati, pai kami minta izin sudah makan ataupun menyuruh makan dan sebagainya. Baik perangkat kare maupun perangkat lunak. Kama diadukkan dayong basambi kata baca kabakianku menikah lah katanya. Langsung sekali dulu. Tapi kalau kini kadang-kadang malah cari orang untuk itu. Nah, kenapa dulu padek bantu itu? Karena ada surau baraja mengecek. Kemudian malah jabat silik. Bamang kau perlu anak muda dia jabat silik sengkit saya suak. Ini ajaran Rasulullah SAW. Sebab kamapai orang tak sadonan elok. Ada orang nan kurang, ada orang nan kurang elok. Sekadar untuk penjaga badan perlu ada. Jangan sampai awak pergi ke kampung orang, pandeka si ambek anan kana itu nan mambe. Itu nak muat tu. Sekadar untuk menjaga diri itu perlu ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa setiap suku harus ada surau? Dia ke Pangkah. Itu adalah ajaran Rasulullah. Tak kalau Nabi pindah ke Madinah, coba tanya Mbak, enam pertama sekali dibangun oleh Nabi sampai di Madinah. Masjid. Nabi belum bangun jembatan, Nabi belum membangun gedung, tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Kalau di suku awak surau namanya. Karena disitulah dibangun segala-galanya. Nah, supaya kita batu-batu dikatakan adalah orang yang mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah. Satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sampai kini, iwak ramikan masjid awak. Ambo senang kabar kita nambah samo masjid kita di Perawiri Perancak karena Nabi sangat senang kalau di dalam suatu kampung masjidnya bagus, indah, cantik dari rumah-rumahnya. Tapi kalau ada satu kampung rumah penduduk lebih indah dari masjid, Nabi sangat berang. Sebab condong mata kena lencak, condong selero kena lama. Senang kita di dalam masjid. Bagus senang dalam masjid, nyaman. Dingin, karpetnya tebal, nyaman, baru tenang orang. Tapi tiap sejik tiap mana nangok, tiap sejik tiap mana nangok. Sebab kalau angok dimainkan masuk kabut bersih doang. Itulah ada orang masjid. Makanya bersih seperti saya senang. Ini sangat perlu sekali. Sehingga itu oleh Nabi kita sangat dicintai orang yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan tidak kita rasakan saya sudah berceramah 1 jam. 1 jam saja. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau kita nambah samo, kalau lalu mata berpejam, lalu lama sampai pagi, dek mengaji lala biasa jam, tentu rancak kita berhenti. Diikat intan untuk kekasih cukup sekian, terima kasih. Terlebih atau kurang mohon maaf. InsyaAllah kalau dua waktu kita sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.